Ramadan merupakan bulan penuh berkah. Segala ibadah yang dilakukan saat bulan suci Ramadan, pahalanya bakal dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sebuah hadis, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Telah datang kepada kalian Ramadan, bulan yang diberkahi. Allah mewajibkan atas kalian berpuasa padanya. Pintu-pintu surga dibuka padanya, pintu-pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Di dalamnya terdapat sebuah malam yang lebih baik dibandingkan 1000 bulan." Sehingga tidak heran kaum muslimin berlomba-lomba memperbanyak ibadah selama Ramadan. Tidak hanya berpuasa, amalan-amalan sunnah pun dipertebal umat Islam. Bulan Ramadan memang memiliki banyak keutamaan. Berikut ini 10 keutamaan bulan suci Ramadan. Pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah berfirman, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara mereka yang menyaksikan di bulan itu, maka berpuasalah. Kedua, pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Diceritakan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, apabila datang awal malam hari di bulan Ramadan, setan-setan dan jin-jin yang sangat jahat dibelenggu. Pintu-pintu neraka ditutup, tidak ada satupun pintu yang terbuka. Sedangkan pintu-pintu surga dibuka, tidak ada satupun ditutup. Dan seorang penyeru menyerukan, wahai orang-orang yang menginginkan kejelekan, tahanlah. Dan Allah memiliki orang-orang yang dibebaskan dari neraka. Yang demikian itu yang terjadi setiap malam. Ketiga, bagian rukun Islam. Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 rukun. Bersaksi bahwa tidak Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah. 4. Malam 1000 bulan. Allah berfirman dalam surah Al-Qadar ayat 1-3, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar, malam kemuliaan. Dan tahukah kamu apa malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu lebih baik dari 1000 bulan. 5. Bulan pengampunan dosa. Dalam hadis diriwayatkan Bukhari dan Muslim disebutkan, Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. 6. Pahala dilipat gandakan. Ibnu Rajab rahimahullah berkata, Abu Bakar bin Abi Maryam mengatakan bahwa banyak guru-gurunya yang berkata, apabila telah tiba bulan Ramadan, maka perbanyaklah berinfak, karena infak di bulan Ramadan dilipat gandakan bagaikan infak di jalan Allah, dan tasbih di bulan Ramadan lebih mulia daripada tasbih di bulan yang lain. 7. Bulan mustajab. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah membebaskan beberapa orang dari api neraka pada setiap hari di bulan Ramadan, dan setiap muslim apabila dia memanjatkan doa maka pasti dikabulkan. 8. Allah membebaskan siksa neraka tiap malam Ramadan. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, pada setiap waktu berbuka ada orang-orang yang dibebaskan Allah dari siksa neraka. 9. Puasa Ramadan setara puasa 10 bulan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, maka 1 bulan sama seperti 10 bulan. Dan siapa yang berpuasa setelah itu, berpuasa selama 6 hari sesudah Id Syawal, itu sama nilainya dengan puasa sempurna 1 tahun. 10. Mengajarkan sabar dan takwa. Keutamaan lainnya bulan Ramadan adalah meningkatkan sabar dan takwa. Puasa mengajarkan sabar untuk menahan lapar, minum, dan hawa nafsu.
sehingga meningkatkan ketakwaan dan penghambaan diri kepada Allah. Pertama, di bulan Ramadan. Pertama, melakukan ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. 2. Melakukan salat malam tarawih dengan berjamaah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang salat malam di malam Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. 3. Memperbanyak sedekah seperti memberi makan fakir miskin, membantu orang yang membutuhkan, memberi makan orang yang berpuasa saat berbuka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka paginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. 4. Memperbanyak membaca Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, karena pada bulan Ramadan Al-Quran pertama kali diturunkan, sebagaimana firman Allah yang artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. 5. Melaksanakan ibadah umrah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, umrah pada bulan Ramadan sama pahalanya seperti melakukan haji. 6. Melakukan iktikaf di masjid. Dari Aisyah, beliau mengisahkan, sesungguhnya Rasulullah SAW melakukan iktikaf di 10 hari terakhir Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau. Kemudian para istri beliau sepeninggal beliau juga melakukan iktikaf. 7. Mencari keutamaan Lailatul Qadar dengan bersungguh-sungguh dalam beribadah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang salat malam pada malam Lailatul Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan pahala, maka akan diampuni dosanya yang telah lalu. 8. Menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, senantiasa manusia dalam keadaan baik selama mereka menyegerakan berbuka. Rasulullah SAW juga bersabda, lakukanlah santap sahur, karena dalam santap sahur terdapat keberkahan. 9. Memperbanyak zikir, doa dan istighfar. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang berpuasa ketika ia berbuka, doanya tidak akan ditolak. 10. Membayar zakat fitrah. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kesia-siaan dan kata-kata keji, dan juga untuk memberi makan fakir miskin. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat hari raya, maka zakatnya diterima, dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanya sedekah di antara sedekah biasa. Ibadah puasa Ramadan yang diwajibkan kepada umat muslim ini dilakukan dengan menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan niat dan menjalankannya dengan benar. Ibadah puasa Ramadan dapat memberikan keutamaan kepada kita, mulai dari membuka jalan bagi kita untuk meraih takwa hingga terkabulnya doa. Berikut ini 7 keutamaan puasa Ramadan yang luar biasa perlu kita ketahui. Pertama, jalan meraih takwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. 2. Penghalang dari siksa neraka. Dari Jabir bin Abdillah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, puasa adalah perisai yang dapat melindungi seorang hamba dari siksa neraka. Ketiga, memberi syafaat pada hari kiamat. Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, puasa dan Al-Quran itu akan memberi syafaat kepada seorang hamba pada hari kiamat kelak.
puasa akan berkata, "Wahai Rabbku, aku telah menahannya dari makan dan nafsu syahwat. Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Al-Quran pun berkata, "Aku telah melarangnya dari tidur pada malam hari. Karenanya, perkenankan aku untuk memberi syafaat kepadanya." Beliau bersabda, maka syafaat keduanya diperkenankan. Keempat, mendapat pengampunan dosa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosanya pada masa lalu akan diampuni." 5. Pengakan syahwat. Dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Wahai para pemuda, barang siapa yang memiliki ba'ah, maka menikahlah, karena itu akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena puasa itu sebagai obat pengakan baginya." Keenam, membuka pintu surga Ar-Rayyan. Dari Sa'd bin Sa'ad, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Sesungguhnya di surga ada suatu pintu yang disebut Ar-Rayyan. Orang-orang yang berpuasa akan masuk melalui pintu tersebut pada hari kiamat. Selain orang-orang yang berpuasa tidak akan memasukinya. Orang yang berpuasa akan diseru, 'Mana orang yang berpuasa?' Lantas mereka pun berdiri. Selain mereka tidak akan memasukinya. Jika orang yang berpuasa tersebut telah memasukinya, pintu itu akan ditutup, dan selain itu tidak ada lagi yang memasukinya." Ketujuh, memiliki waktu mustajab, terkabulnya doa. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 3 orang yang doanya tidak ditolak. Pertama, orang yang berpuasa sampai ia berbuka. Kedua, pemimpin yang adil. Dan yang ketiga, doa orang yang dizalimi. Itulah 7 keutamaan ibadah puasa yang luar biasa. Semoga kita tetap diberikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah puasa dan bisa menggapai surga Ar-Rayyan, surga bagi orang-orang yang berpuasa di akhirat. Amin. Perbuatan yang menghapus pahala puasa. Puasa memang bermakna menahan diri dari hal-hal yang membatalkan sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Namun perlu diperhatikan sabda Rasulullah SAW yang artinya, betapa banyak orang-orang yang berpuasa tidak mendapatkan balasan kecuali lapar dan haus. Oleh karenanya, seorang muslim yang berpuasa mesti berhati-hati agar upayanya menahan diri sejak subuh hingga maghrib tidak sia-sia. Mesti mengendalikan hawa nafsu, lebih baik diam demi menghindari perkataan dan perbuatan yang percuma. Diriwayatkan dari Anas, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, ada 5 perbuatan yang menghapus pahala puasa, yaitu berbohong, menggunjing, mengadu domba, bersumpah palsu, dan memandang dengan syahwat. Pertama, berdusta atau berbohong, menyampaikan informasi yang tidak berdasarkan fakta sesungguhnya. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta tetapi justru mengamalkannya, maka Allah tidak butuh dari rasa lapar dan haus yang dia tahan saat berpuasa. Kedua, ghibah atau menggunjing, atau perbuatan yang membicarakan keburukan orang lain. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang artinya, janganlah kamu mencari kesalahan orang lain, dan jangan di antara kalian menggunjing sebagian yang lain. Apakah di antara kalian suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kalian akan merasa jijik.
Ketiga, mengadu domba atau menciptakan perselisihan atau pertikaian dua pihak yang awalnya rukun. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, "Maukah kalian aku beritahu tentang orang-orang yang paling buruk di antara kalian, yaitu orang-orang yang kerjanya mengadu domba, menghasut, yang gemar menceraikan orang-orang yang saling mengasihi, dan yang suka mencari kekurangan pada manusia yang tidak berdosa." Keempat, memandang dengan syahwat. Puasa digunakan untuk mengontrol hawa nafsu. Oleh karenanya, akan disayangkan jika seseorang dalam situasi berpuasa terus-menerus memandang sesuatu yang bisa membangkitkan hasrat. Kelima, sumpah palsu, meliputi ucapan atau keterangan saksi yang isinya tidak benar atau tidak sesuai fakta. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, dosa kesaksian palsu setara dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian 5 perbuatan yang dapat menghapus pahala puasa. Semoga kita dapat dijauhkan dari kelima perbuatan tersebut, sehingga puasa kita dapat berpahala dan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salat sunnah yang dilakukan pada malam hari di bulan Ramadan. Salat tarawih memiliki hukum sunnah muakkad, artinya sangat dianjurkan untuk dilakukan. Amalan ini memiliki ganjaran besar bagi siapapun yang melaksanakannya. Ada 9 keutamaan salat tarawih. Pertama, mendapatkan ampunan dosa yang telah lalu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa melakukan qiyam Ramadan, salat tarawih, karena iman dan mencari pahala, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Kedua, salat tarawih bersama imam seperti salat semalam penuh. Dari Abu Dzar, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang melaksanakan qiyam Ramadan bersama dengan imam hingga ia beranjak pergi meninggalkan masjid, maka dicatat baginya qiyamul lail sepanjang malam. Ketiga, salat tarawih adalah seutama-utamanya salat. Ulama-ulama Hanabilah mazhab Hambali mengatakan bahwa seutama-utamanya salat sunnah adalah salat yang dianjurkan dilakukan secara berjamaah, karena salat seperti ini hampir serupa dengan salat fardu. Keempat, akan diberikan pahala tanpa batasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Hafidz Ibnu Rajab berkata, ketahuilah, sesungguhnya dikumpulkan bagi seorang mukmin di bulan Ramadan 2 jihad sekaligus bagi dirinya. Jihad untuk berpuasa di waktu siang dan jihad di waktu malam untuk menghidupkan malam dengan qiyamul lail. Maka barang siapa yang menghimpun 2 jihad ini sekaligus akan diberikan pahalanya dengan tanpa ada batasan. Kelima, meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan dan penuh berkah. Dengan melakukan salat tarawih setiap malam pada bulan Ramadan adalah bentuk ketakwaan seorang hamba dalam meminta ampunan dan bentuk pasrah diri. Keenam, mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Dengan melakukan salat tarawih secara berjamaah, maka secara tidak langsung kita sedang melakukan salah satu amalan yang dianjurkan dalam agama Islam, yaitu mempererat tali silaturahmi. Ketujuh, mewujudkan rasa cinta pada masjid. Salat tarawih berjamaah di masjid tentunya menjadi ladang mencari pahala bagi setiap umat Islam. Selain itu, dengan salat berjamaah tentu kita ikut memakmurkan masjid dan menjadi wujud rasa cinta kita terhadap masjid. 8.
sarana untuk menimba dan memperdalam ilmu agama. Salat tarawih di masjid, kita akan mendengarkan ceramah-ceramah agama. Dengan begitu, kita akan menyerap ilmu-ilmu agama yang belum kita ketahui dan menerapkan di kehidupan sehari-hari. Kesembilan, meningkatkan kesehatan. Apabila kita menjalankan salat tarawih dalam rakaat jumlah banyak secara rutin, maka hal tersebut akan berdampak bagi setiap sendi yang ada di tubuh kita. Selain itu, salat tarawih juga bisa membakar kalori setelah kita menyantap makanan berbuka. Itulah keutamaan-keutamaan salat tarawih. Semoga kita diberikan kesehatan dan kemudahan untuk melaksanakannya, serta mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ramadan merupakan suatu momen yang hanya datang 1 tahun sekali. Di bulan suci ini, nilai ibadah menjadi 1000 kali lipat dibandingkan dengan 11 bulan lainnya. Dikatakan demikian karena bulan Ramadan memiliki banyak keutamaan yang tidak dimiliki oleh bulan lainnya. Selain melakukan ibadah salat tarawih, memperbanyak membaca Al-Quran dan amalan sunnah lainnya, umat Islam pada umumnya berlomba-lomba untuk beramal dan bersedekah kepada sesama di bulan Ramadan. Dari Anas, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sedekah paling utama adalah sedekah di bulan Ramadan. Apa saja keutamaan bersedekah di bulan Ramadan? Berikut ini 7 keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Pertama, sedekah dapat menjadi penggugur dosa. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Kedua, dibebaskan dari siksa kubur. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sedekah akan memadamkan api siksaan di dalam kubur. Ketiga, dijauhkan dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Keempat, merasakan dada lapang dan bahagia. Diumpamakan oleh Rasulullah SAW sebagai berikut. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti 2 orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat, dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya, ia merasakan setiap lingkar baju besinya mereka dierat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Kelima, orang yang bersedekah mendapat naungan di hari akhir. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari yang tiada naungan kecuali naungannya. Kemudian diantaranya yang beliau sebutkan, seseorang yang bersedekah lalu merahasiakannya hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang telah diinfakkan oleh tangan kanannya. Dari hadis lain, Rasulullah SAW bersabda yang artinya, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Keenam, pahalanya akan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang menafkahkan sebagian harta mereka, baik laki-laki maupun perempuan, dengan sukarela tanpa disertai dengan mengungkit-ungkit pemberiannya, dan tidak menyakiti perasaan orang yang menerima, maka pahala amal perbuatan mereka dilipat gandakan, satu kebaikan dengan 10 kali lipatnya hingga 700 kali lipat hingga berlipat-lipat. Dan di samping itu mereka mendapatkan pahala yang baik di sisi Allah, yaitu surga. Ketujuh,
pahala sedekah terus berkembang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda, sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Itulah 7 keutamaan bersedekah di bulan suci Ramadan. Semoga kita diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk selalu berbagi sesama dan menjadi naungan di akhirat. Amin. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui waktu subuh adalah waktu yang sangat sulit. Seorang muslim bila dibiarkan begitu saja akan memilih mengistirahatkan dirinya sampai matahari terbit dan meninggalkan sholat wajib. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan sholat mulia ini dengan keistimewaan tunggal dan sifat-sifat tertentu yang tidak terulang pada sholat lainnya. Berikut ini 10 keutamaan sholat subuh yang diungkap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan umatnya yang bergegas dalam melaksanakan sholat subuh, sebagaimana disebutkan dalam suatu hadis, "Ya Allah, berkahilah umatku selama mereka senang bangun subuh." Kedua, pahala sholat malam 1 malam penuh. Diriwayatkan Muslim dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah sholat setengah malam, dan barang siapa sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan dia telah melaksanakan sholat malam 1 malam penuh. Ketiga, surga yang dijanjikan. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 2 waktu yang dingin, maka akan masuk surga. 2 waktu itu adalah sholat subuh dan sholat asar. Keempat, kemenangan dengan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kiamat nanti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, yang artinya, kami sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika melihat bulan purnama. Beliau berkata, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan yang tidak terhalang dalam melihatnya. Apabila kalian mampu, janganlah kalian menyerah dalam melaksanakan salat sebelum terbit matahari dan salat sebelum terbenam matahari, maka lakukanlah. Kelima, berada di bawah lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan dari Jundab bin Sufyan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menunaikan salat subuh, maka ia berada dalam jaminan Allah. Maka jangan coba-coba membuat Allah membuktikan janjinya. Barang siapa yang membunuh orang yang menunaikan salat subuh, Allah akan menuntutnya sehingga ia akan membenamkan mukanya ke dalam neraka. Keenam, keselamatan dari siksa api neraka. Dari Umarah radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan masuk neraka seorang yang salat sebelum terbitnya matahari dan terbenamnya matahari. Ketujuh, berpeluang mendapatkan pahala haji atau umrah. Dari Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang salat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lantas salat 2 rakaat, maka baginya
seperti pahala haji dan umrah yang sempurna, sempurna, sempurna. Kedelapan, salat yang dipersaksikan oleh malaikat. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad SAW bersabda, malaikat bergantian melihat kalian pada siang dan malam. Para malaikat itu bertemu di salat subuh dan salat asar. Kemudian yang bermalam dengan kalian naik ke langit dan ditanya oleh Rabb mereka, dan dia lebih tahu keadaan hamba-hambanya. Bagaimana kondisi hamba-hambaku ketika kalian tinggalkan? Para malaikat menjawab, kami meninggalkan mereka dalam keadaan salat, dan juga kami mendatangi mereka dalam keadaan salat. Kesembilan, dibebaskan dari orang munafik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada salat yang lebih berat dilakukan bagi orang munafik daripada salat subuh dan juga salat isya. Seandainya mereka mengetahui keutamaan yang terdapat di dalamnya, niscaya mereka akan melakukannya kendati dengan merangkak. Sungguh aku telah hendak memerintahkan kepada petugas azan untuk iqamat salat, kemudian aku mengambil bara api dan kemudian membakar rumah orang yang belum tidak keluar melaksanakan salat di masjid. Ke-10, kesempatan untuk melaksanakan salat sunnah subuh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, 2 rakaat salat sunnah subuh lebih baik daripada dunia dan segala isinya. Demikian 10 keutamaan salat subuh. Semoga kita tetap diberikan keberkahan dan kemuliaan dari salat subuh, dan insya Allah dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Memperbanyak amalan ibadah pada bulan suci Ramadan akan menjadi momentum untuk mendapatkan berkah dan ampunan. Salah satu amalan yang banyak dikerjakan yaitu tadarus Al-Quran. Rasulullah SAW mengatakan, mereka yang membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, maka pahalanya akan berlipat ganda. Sabda Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Ahmad mengatakan, siapa yang membaca 100 ayat pada suatu malam, dituliskan baginya pahala salat sepanjang malam. Berikut ini 10 keutamaan membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan. Pertama, membaca Al-Quran pahala berlipat ganda. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca 1 huruf dari Al-Quran, maka ia akan mendapat 1 kebaikan, dan dari 1 kebaikan itu berlipat menjadi 10 kebaikan. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Kedua, rumah menjadi bercahaya. Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menjadikan rumahmu seperti kuburan dengan tidak pernah mengerjakan salat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Sesungguhnya setan akan lari dari rumah yang dibaca di dalamnya surah Al-Baqarah. Ketiga, pemberi syafaat di hari kiamat. Dari Zaid bahwa ia mendengar Abu Salam berkata, telah menceritakan kepadaku Abu Umamah Al-Bahili. Ia berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat kepada para pembacanya pada hari kiamat nanti. Keempat, Al-Quran datangi orang yang membaca dan mengamalkannya. Dari Jubair bin Nufair ia berkata, saya mendengar An-Nawas bin Saman Al-Kilabi berkata, saya mendengar Nabi SAW bersabda, Al-Quran akan didatangkan pada hari kiamat bersama ahlinya yang telah beramal dengannya, dan yang pertama kali adalah surah Al-Baqarah dan Ali Imran.
Kemudian Rasulullah SAW memberikan 3 permisalan terkait dengan keduanya. Aku tidak akan melupakannya setelah itu, yakni seperti 2 tumpuk awan hitam yang diantara keduanya terdapat cahaya, atau seperti 2 kelompok burung yang sedang terbang dalam formasi hendak membela pembacanya. Kelima, menjadi hujjah atau pembela. Dari Abu Malik Al-Asy'ari, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, bersuci adalah setengah dari iman. Alhamdulillah memenuhi timbangan. Subhanallah dan Alhamdulillah keduanya memenuhi atau memenuhi ruang antara langit dan bumi. Salat adalah cahaya, sedekah adalah petunjuk, kesabaran adalah sinar, dan Al-Quran adalah hujjah bagimu atau bumerang bagimu. Setiap manusia berangkat di pagi hari, maka ada yang menjual dirinya sehingga membebaskannya atau membinasakannya. Keenam, menjadi orang terbaik. Dari Utsman radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda, orang yang paling baik di antara kalian adalah seorang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Abu Abdirrahman membacanya Al-Quran pada masa Utsman, hingga Hajjah pun berkata, dan hal itulah yang menjadikanku duduk di tempat duduknya ini. Ketujuh, bersama malaikat mulia. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW, beliau bersabda, perumpamaan orang membaca Al-Quran sedangkan ia menghafalnya, maka ia akan bersama para malaikat mulia. Sedangkan perumpamaan seorang yang membaca Al-Quran dengan tekun dan ia mengalami kesulitan atasnya, maka dia akan mendapat 2 ganjaran pahala. Kedelapan, berbau harum dan enak. Dari Abu Musa Al-Asy'ari, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang suka membaca Al-Quran seperti buah utrujaj, baunya harum dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah kurma, tidak berbau namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik yang suka membaca Al-Quran seperti buah raihana, baunya harum tapi rasanya pahit. Dan perumpamaan seorang munafik yang tidak suka membaca Al-Quran seperti buah anzalah, tidak berbau dan rasanya pahit. Kesembilan, dimuliakan oleh Allah. Umar berkata, benar, Nabi kalian SAW telah bersabda, sesungguhnya Allah akan memuliakan suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan menghinakan yang lain. 10. Mahkota cahaya. Dari Abdillah ibnu Buraidah Al-Aslami, dari ayahnya ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membaca Al-Quran, mempelajarinya dan mengamalkannya, maka dipakaikan kepada kedua orang tuanya pada hari kiamat mahkota dari cahaya yang sinarnya bagaikan sinar matahari, dan dikenakan kepada kedua orang tuanya 2 perhiasan yang nilainya tiada bandingnya di dunia. Kedua orang tuanya pun bertanya, mengapa bisa dipakaikan kepada kami segala bentuk kehormatan ini? Maka dijawab, karena anak kalian telah membawa berpegang teguh kepada Al-Quran. Itulah 10 keutamaan membaca Al-Quran. Semoga kita semua dapat membaca, mempelajari, dan mengamalkannya Al-Quran, sehingga kelak menjadi pemberi syafaat di hari kiamat. Amin. Salat berjamaah adalah salat bersama yang sekurang-kurangnya terdiri dari 2 orang, yaitu seorang imam dan makmum, di mana seorang makmum harus mengikuti perbuatan imam dan tidak boleh mendahului setiap gerakannya. Betapa pentingnya salat berjamaah. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, sungguh aku bermaksud hendak menyuruh orang-orang mengumpulkan kayu bakar, kemudian menyuruh seorang menyerukan azan, lalu menyuruh seseorang pula untuk menjadi imam bagi orang yang banyak. Maka saya akan mendatangi orang-orang yang tidak ikut berjamaah, lantas aku bakar rumah-rumah mereka.
Berikut ini 11 keutamaan sholat berjamaah. Pertama, sholat berjamaah dilipat gandakan pahalanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat seorang laki-laki dengan berjamaah dibanding sholatnya di rumah atau di pasarnya lebih utama pahalanya dengan 25 kali lipat. Yang demikian itu karena bila dia berwudu dengan menyempurnakan wudunya lalu keluar dari rumahnya menuju masjid, dia tidak keluar kecuali untuk melaksanakan sholat berjamaah, maka tidak ada satu langkah pun dari langkahnya kecuali akan ditinggikan satu derajat dan akan dihapus satu kesalahannya. Apabila dia melaksanakan sholat, maka malaikat akan turun untuk mendoakannya selama dia masih berada di tempat sholatnya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, rahmatilah dia. Dan seorang diri kalian senantiasa dihitung dalam keadaan sholat selama dia menanti pelaksanaan sholat. Kedua, sholat berjamaah berpahala 27 derajat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibanding sholat sendirian. Ketiga, sholat berjamaah berpahala 25 sholatan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwasiat kepadaku. Lalu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai Abu Hurairah, sholatlah berjamaah walaupun sambil duduk, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepadamu dalam setiap sholat jamaah pahala 25 sholatan di selain sholat tanpa jamaah. Keempat, sholat berjamaah terhindar dari gangguan syaitan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah 3 orang di suatu desa atau lembah yang tidak didirikan sholat berjamaah di lingkungan mereka, melainkan setan telah menguasai mereka. Karena itu, tetaplah kalian sholat berjamaah, karena sesungguhnya serigala itu hanya akan menerkam kambing yang sendirian jauh dari kawan-kawannya. Kelima, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghapus kesalahan-kesalahan orang yang selalu sholat berjamaah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maukah aku tunjukkan kepada kalian tentang perkara yang akan menghapus kesalahan-kesalahan dan juga mengangkat beberapa derajat? Para sahabat menjawab, tentu wahai Rasulullah. Beliau bersabda, menyempurnakan wudu pada saat yang tidak disukai, banyak melangkah ke masjid-masjid dan menunggu sholat setelah melaksanakan sholat, maka itulah artibah berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, sholat berjamaah dapat perlindungan dari api neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah sholat subuh kemudian duduk seraya mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga matahari terbit, maka hal tersebut merupakan perlindungan dan pembebasan dari api neraka. Ketujuh, sholat berjamaah bebas dari sifat munafik dan api neraka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa sholat berjamaah 40 hari, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya bebas dari api neraka dan bebas dari sifat munafik. Kedelapan, sholat berjamaah masuk surga tanpa hisab. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa berjamaah sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Kesembilan, sholat berjamaah lebih baik dari seisi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat jamaah itu rahmat dan lebih baik daripada dunia seisinya. Berjamaah itu rahmat dan perpecahan itu siksa. Kesepuluh, sholat berjamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang semuanya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu
orang yang keluar untuk berperang di jalan Allah, maka ia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya dengan membawa pahala dan ganimah. Kemudian orang yang pergi ke masjid, maka ia dijamin oleh Allah hingga dia mewafatkannya lalu memasukkannya ke dalam surga atau mengembalikannya dengan membawa pahala. Dan orang yang masuk rumahnya dengan mengucapkan salam, maka ia dijamin oleh Allah. Ke-11, salat berjamaah di masjid merupakan tamu Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu di rumahnya dengan sempurna kemudian mendatangi masjid, maka ia adalah tamu Allah, dan siapa yang dikunjunginya wajib memuliakan tamunya. Itulah 11 keutamaan salat berjamaah. Semoga kita selalu dikuatkan hati untuk senantiasa melaksanakan salat berjamaah di masjid dan menjadi tamu Allah Subhanahu wa taala di surga nanti. Amin. Salah satu amal jariah yang sangat baik kita lakukan adalah membangun masjid. Dalam Islam, sedekah untuk membangun masjid merupakan salah satu jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 245 yang artinya, siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, menafkahkan harta di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rizki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Berikut ini 13 keutamaan membangun masjid dalam Islam. Pertama, mendapat rumah di surga. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membangun masjid karena Allah walaupun hanya seluban tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Kedua, mendapat balasan yang setimpal. Utsman bin Affan membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membangun masjid karena Allah, maka Allah akan membangunkan baginya semisal itu di surga. Ketiga, termasuk orang yang beriman. Allah berfirman dalam surah At-Taubah ayat 18, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Keempat, amalan utama. Umar bin Khattab pernah berkata, sesungguhnya amalan-amalan itu saling membanggakan dirinya satu sama lain. Maka sedekah pun berkata kepada amalan-amalan lainnya, akulah yang paling utama di antara kalian. Kelima, pahala yang terus mengalir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pahala, amal, dan kebaikan yang bakal menghampiri seorang mukmin sepeninggalnya. Beliau menyebutkan di antaranya, yakni mushaf yang ia tinggalkan, masjid yang ia bangun, rumah untuk orang dalam perjalanan yang ia bangun, sungai yang ia alirkan, atau sedekah yang ia keluarkan dari hartanya dikala sehat dan hidupnya, maka ia akan bakal menghampirinya sepeninggalnya. Keenam, sebagai naungan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap orang akan berada di bawah naungan sedekahnya hingga diputuskan perkara-perkara di antara manusia. Ketujuh, memudahkan jalan menuju surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ali Imran ayat 133 sampai 134 yang artinya, dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Rabbmu dan kepada surga yang luas seluasnya langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yaitu orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Kedelapan,
mendapat pahala berlipat ganda. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 261, perumpamaan infak yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 bulir. Pada tiap-tiap bulir 100 biji. Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendakinya, dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Kesembilan, menjauhkan diri dari bencana. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, sesungguhnya sedekah bisa memberikan pengaruh yang menakjubkan untuk menolak berbagai macam bencana, sekalipun pelakunya orang fajir, pendosa, zalim, atau bahkan orang kafir, karena Allah akan menghilangkan berbagai macam bencana dengan perantaraan sedekah tersebut. Kesepuluh, melapangkan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sesungguhnya Rabbku melapangkan rezeki bagi siapa dikehendakinya di antara hamba-hambanya, dan menyempitkan bagi siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu infakkan, maka Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. Ke-11, menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu dapat menghapus dosa sebagaimana air itu memadamkan api. Ke-12, memanjangkan umur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya sedekahnya orang muslim itu dapat menambah umurnya, dapat mencegah kematian yang buruk. Allah akan menghilangkan darinya sifat sombong, kefakiran, dan sifat bangga pada diri sendiri. Ke-13, mengurangi kepedihan sakaratul maut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sedekah meredakan kemarahan Allah dan menangkal atau mengurangi kepedihan sakaratul maut. Itulah 13 keutamaan membangun masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah membangunkan rumah di surga sebagaimana kita telah membelanjakan harta di jalannya. Amin. Pada bulan suci Ramadan, segala jenis kebaikan akan mendapatkan ganjaran yang dilipat gandakan. Salah satu hal yang selalu dinantikan dalam bulan suci Ramadan adalah malam Lailatul Qadar, malam yang dipercayai oleh umat Islam sebagai malam lebih baik daripada 1000 malam. Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang memperingati salah satu peristiwa bersejarah dalam agama Islam, yakni ketika pertama kali malaikat Jibril menyampaikan perintah Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan malam Lailatul Qadar ini hanya berlaku bagi golongan pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Al-Imam Malik, Rasulullah diperlihatkan umur-umur manusia sebelumnya yang relatif panjang sesuai dengan kehendak Allah, sampai akhirnya usia-usia umatnya semakin pendek sehingga mereka tidak bisa beramal lebih lama sebagaimana umat-umat sebelum mereka beramal karena panjangnya usia mereka. Maka Allah memberikan Rasulullah Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Berikut ini 7 keutamaan malam Lailatul Qadar. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang pertama adalah malam tersebut merupakan malam diturunkannya Al-Quran sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surah Al-Baqarah dan Al-Qadar. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang kedua adalah malam tersebut lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang ketiga, yaitu malam tersebut dipenuhi dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkahi, dan sesungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan yang besar dari sisi kami.
Sesungguhnya kami adalah yang mengutus rasul-rasul. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang keempat, yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh kesejahteraan. Selain penuh dengan keberkahan, malam Lailatul Qadar juga dipenuhi dengan kesejahteraan dan kedamaian. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Al-Qadar, malam itu penuh kesejahteraan sampai terbit fajar. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang kelima adalah pada malam tersebut para malaikat akan berbondong-bondong turun ke bumi. Maka pada malam tersebut dianjurkan bagi umat muslim untuk banyak berdoa, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada malam itu turun malaikat-malaikat dan malaikat Jibril dengan seizin Tuhannya untuk mengatur segala urusan. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang keenam, pada malam itu dosa umat muslim akan diampuni. Pada malam Lailatul Qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka lebar-lebar pintu ampunan bagi siapa saja yang meminta ampun kepadanya. Seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menegakkan sholat pada malam Lailatul Qadar atas dorongan iman dan mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampunilah dosa-dosanya yang telah lalu. Keutamaan malam Lailatul Qadar yang ketujuh adalah malam Lailatul Qadar merupakan malam yang penuh kebaikan. Pada malam tersebut dianjurkan bagi umat muslimin mengerjakan ibadah dan amalan baik dengan ikhlas dan bersungguh-sungguh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya bulan Ramadan ini telah menghampiri kalian dan di dalamnya terdapat malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Barang siapa yang terhalang dari menjumpainya, maka sungguh dia telah terhalang dari seluruh kebaikan dan tidaklah terhalang dari menjumpainya kecuali orang-orang yang merugi. Itulah 7 keutamaan malam Lailatul Qadar. Marilah kita berdoa semoga dipertemukan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih mulia daripada 1000 bulan. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Fahayyina Rabbana bisalam wa dakhilnal jannata daras salam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaina ya zal jalali wal ikram. Ya Allah, Engkaulah yang maha damai, darimu bersumber segala kedamaian, maka hidupkanlah kami dalam kedamaian dan masukkanlah kami ke dalam surgamu yang penuh dengan kedamaian, wahai Tuhan yang maha agung lagi maha mulia. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha pemaaf lagi maha mulia, Engkau mencintai pemaafan, maka maafkanlah kami. Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh seluruh umat muslim. Menunaikan zakat dalam Islam bertujuan untuk membersihkan harta dan mendatangkan kebaikan. Zakat yang kita tunaikan tak akan membuat kita miskin, malahan orang yang berzakat akan ditambahkan rezekinya dan hartanya jadi lebih berkah. Bukan cuma memiliki keutamaan untuk harta, zakat juga mampu menghapus dosa dan melindungi dari panas hari kiamat. Berikut ini 13 keutamaan dan manfaat mengeluarkan zakat. Pertama, sifat penghuni surga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa berada di dalam taman-taman jannah dan di mata air sambil mengambil apa yang diberikan kepada mereka oleh Rabb mereka. Sesungguhnya mereka sebelum itu di dunia adalah orang-orang yang berbuat baik. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam, dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian. Kedua, mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka adalah menjadi penolong sebagian yang lain. Mereka menyuruh mengerjakan yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, mendirikan sholat, menunaikan zakat,
dan mereka taat kepada Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah. Ketiga, menyuburkan harta zakat. Allah akan mengembangkan dan menyuburkan harta zakat bagi orang yang mengeluarkannya. Allah berfirman, Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Keempat, diberi naungan dari panas hari kiamat. Rasulullah SAW bersabda, 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di bawah naungannya pada hari yang tiada naungan kecuali naungan darinya. Seseorang yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang dikeluarkan oleh tangan kanannya. Kelima, membuka pintu-pintu rezeki. Zakat membersihkan harta dan mengembangkannya, serta membuka pintu-pintu rezeki bagi pelakunya. Rasulullah SAW bersabda, harta tidak akan berkurang karena sedekah. Keenam, sebab turunnya kebaikan. Dalam hadis disebutkan, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum menahan zakat harta mereka, melainkan mereka dihalangi mendapatkan hujan dari langit. Seandainya bukan karena hewan ternak, niscaya mereka tidak akan mendapatkan hujan. Ketujuh, menghapus kesalahan. Dari Mu'adz bin Jabal, Nabi Muhammad SAW bersabda, sedekah dapat memadamkan kesalahan sebagaimana air dapat memadamkan api. Kedelapan, bukti keimanan pelakunya. Dalam kitab Syah Al-Mumti dijelaskan bahwa zakat adalah bukti kebenaran iman pelakunya. Karena harta itu dicintai oleh jiwa, dan kita tidak akan mengorbankan sesuatu yang dicintai kecuali karena mengharapkan sesuatu yang lebih dicintainya. Dari situ kita bisa lihat kejujuran pelakunya dalam mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesembilan, membersihkan akhlak. Ibnu Qayyim dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan bahwa zakat membersihkan akhlak orang yang mengeluarkannya dan melapangkan dadanya. Orang yang berzakat masuk ke dalam golongan orang yang dermawan dan dikeluarkan dari golongan orang bakil. Seseorang yang mengeluarkan zakat dengan kerelaan dan kemurahan hatinya, maka ia akan merasakan kelapangan dalam jiwanya. Kesepuluh, menjaga harta dan mensucikan harta. Rasulullah SAW bersabda, bentengilah harta kalian dengan zakat, obatilah orang-orang yang sakit dari kalian dengan sedekah, siapkanlah doa untuk bala bencana. Kesebelas, membantu orang fakir dari kemiskinan. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu disebutkan bahwa zakat dapat membantu orang-orang fakir dan orang-orang yang membutuhkan, yaitu menggandeng tangan mereka untuk memulai usaha baru dan semangat baru jika mereka orang-orang yang mampu, serta membantu mereka menjalani hidup yang lebih mulia jika mereka orang-orang yang lemah. Zakat melindungi masyarakat dari penyakit kemiskinan dan melindungi negara dari kemerosotan dan kelemahan. Ke-12, penopang masyarakat muslim. Disebutkan juga dalam kitab Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu bahwa zakat adalah partisipasi seorang muslim dalam menunaikan kewajiban sosialnya guna menopang sendi-sendi kehidupan masyarakat Islam, yaitu dengan memberikannya ketika dibutuhkan, mempersiapkan pasukan, menolak serangan musuh, dan membantu kaum fakir hingga berkecukupan. 13. Membentuk mensyukuri harta. Hal ini diperkuat sebuah hadis di mana Nabi SAW bersabda, sungguh mengherankan kondisi orang yang beriman, semua urusannya baik. Hal itu tidak dimiliki kecuali oleh orang yang beriman. Ketika dia mendapatkan kenikmatan, dia bersyukur, dan itu baik baginya. Dan ketika dia mendapatkan musibah, dia bersabar, dan itu baik baginya. Itulah 13 keutamaan mengeluarkan zakat. Semoga kita semua dijadikan hamba Allah yang dermawan dan senantiasa diberkahi dan dilindungi Allah dari berbagai kesulitan dan musibah. Amin. Selama bulan Ramadan, tentunya pintu keberkahan terbuka lebar. Setiap orang berlomba-lomba agar bisa menambah amalan dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wanita haid pun tetap bisa mendekatkan diri kepada Allah dengan melakukan amalan saat haid di bulan Ramadan. Walaupun banyak larangan-larangan
untuk wanita haid selama bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tentu memberikan kemudahan bagi hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan kepada wanita yang tidak bisa melakukan ibadah-ibadah penting selama bulan Ramadan. Berikut ini 15 amalan saat haid di bulan Ramadan. Pertama, berzikir. Amalan saat haid di bulan Ramadan yang bisa dilakukan wanita yang pertama adalah berzikir. Selama dalam keadaan haid, wanita diperbolehkan berzikir dan tetap menyebut asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jenis-jenis zikir pun ada banyak. Wanita yang sedang haid bisa mengucapkan berbagai kalimat thayyibah seperti tasbih, tahmid, takbir, tahlil, dan lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali setiap hari, maka gugurlah semua dosanya walau sebanyak buih di lautan. Kedua, berdoa. Selama dalam keadaan haid, wanita tetap diperbolehkan berdoa. Berdoa adalah bentuk ikhtiar dan cara manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Wanita yang sedang dalam keadaan haid tetap bisa memohon, meminta, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji akan mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Janji ini tercatat dalam Al-Quran surah Al-Ghafir. Artinya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya aku akan memperkenankan kamu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina dina. Ketiga, mendengarkan lantunan Al-Quran. Mendengarkan lantunan Al-Quran merupakan amalan saat haid di bulan Ramadan yang bisa dilakukan wanita. Walaupun tidak bisa membaca Al-Quran karena kondisi sedang dalam keadaan haid hadas besar, wanita bisa menggantinya dengan mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Dari Ubay Abdillah, semua keselamatan atasnya, dia berkata, barang siapa mendengarkan satu huruf dari Al-Quran tanpa membaca, maka ditulis baginya satu kebaikan, dihapus darinya satu keburukan, dan diangkat baginya satu derajat. Keempat, bersalawat. Salawat adalah bukti cinta manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat adalah sebab turunnya rahmat, pengampunan, dan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat tidak dilarang saat haid dan bisa dilakukan kapanpun. Telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan mengucapkan salawat kepadanya 10 kali, dihapuskan darinya 10 kesalahan, dan diangkat 10 derajat untuknya. Kelima, bersedekah. Bersedekah merupakan amalan saat haid di bulan Ramadan yang bisa dilakukan wanita ketika dalam keadaan haid. Bersedekah merupakan amalan yang mudah namun pahalanya cukup besar. Memperbanyak sedekah bisa dengan berbagai cara, mulai dari memberi santunan kepada fakir miskin, anak yatim, hingga hanya menebar senyuman kebaikan. Dalam hal bersedekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga menyerukan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wahai kaum wanita, bersedekahlah kamu dan perbanyaklah istighfar, karena aku melihat kaum wanitalah yang paling banyak menjadi penghuni neraka. Keenam, mendengarkan tausiah. Amalan saat haid di bulan Ramadan selanjutnya yang bisa diamalkan wanita adalah mendengarkan tausiah. Melalui televisi, radio, atau media sosial, wanita sudah bisa mendengarkan tausiah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum duduk untuk mengingat Allah kecuali para malaikat mengelilingnya. Rahmat Allah menyelimutinya dan turun kepada mereka ketenangan, serta Allah memuji mereka di hadapan makhluk yang berada di sisinya. Ketujuh, menuntut ilmu. Menuntut ilmu merupakan amalan saat haid di bulan Ramadan yang bisa dilakukan. Menuntut ilmu merupakan amalan penuh pahala bagi wanita saat haid. Aktivitas menuntut ilmu tidak dibatasi dengan kondisi, usia, dan waktu. Imam Muslim mencatat hadis tentang keutamaan orang yang sedang mencari ilmu. Barang siapa menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu,
niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan jalan menuju surga baginya. Kedelapan, membaca atau mengamalkan Asmaul Husna. Membaca atau mengamalkan Asmaul Husna merupakan salah satu amalan saat haid di bulan Ramadan yang bisa dilakukan wanita. Membaca Asmaul Husna dapat mengingatkan kita tentang nama-nama Allah yang istimewa dan luar biasa. Syekh Salih Al-Jafari mengatakan, orang yang berdoa dengan Asmaul Husna maka telah meminta kebaikan seluruhnya dan membuat pencegahan di antara dirinya dan keburukan seluruhnya. Jadi apabila engkau menyebut Ar-Rahman, Ar-Rahim, maka kamu telah meminta rahmat, dan jika kamu menyebut Al-Latif, maka kamu telah meminta kelembutan, dan seterusnya. Kesembilan, menyampaikan atau berdakwah walaupun hanya satu ayat. Selama haid di bulan Ramadan, seorang wanita bisa mengajar atau membagi ilmu kepada orang lain untuk mendapatkan keberkahan. Saling berbagi ilmu kebaikan tentunya dapat memberikan manfaat untuk orang lain. Dari Anas ibnu Malik berkata, Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang menunjukkan kepada kebaikan, maka baginya pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu. Kesepuluh, bersilaturahmi. Bersilaturahmi merupakan amalan mudah yang bisa dilakukan wanita ketika dalam keadaan haid. Bersilaturahmi dengan saudara, teman, dan kerabat bisa menambah pahala dan membuka pintu rezeki sesama umat. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, barang siapa ingin dilapangkan rezekinya dan ditambah umurnya, maka hendaklah menjalin silaturahmi. Kesebelas, menyiapkan sahur dan berbuka untuk orang yang berpuasa. Salah satu amalan yang bisa dilakukan adalah menyiapkan menu sahur dan berbuka untuk orang yang sedang berpuasa. Menyiapkan hidangan berbuka puasa atau memberi makan orang yang berpuasa menjadi salah satu amalan penuh pahala bagi wanita haid di bulan Ramadan. Nilainya bahkan setara dengan orang yang berpuasa. Dari Zaid bin Halik Al-Juhani radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, siapa memberi makan orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun juga. Ke-12, menghadiri sholat hari raya. Amalan saat haid di bulan Ramadan selanjutnya yang bisa dilakukan wanita yang sedang haid adalah menghadiri sholat hari raya. Walaupun tidak bisa menunaikan sholat hari raya, wanita tetap mendapatkan pahala dengan menghadiri sholat hari raya tersebut. Wanita yang sedang haid disunahkan untuk duduk di belakang, menjauhi tempat sholat dan mendengarkan khutbah. Itulah beberapa amalan saat haid di bulan Ramadan yang bisa dilakukan wanita. Semoga bermanfaat. Zakat merupakan salah satu kewajiban yang harus dibayarkan oleh seluruh umat muslim. Orang-orang yang melalaikan kewajiban tersebut dan tidak membayarkan zakat akan diganjar dengan azab yang pedih. Dalam Islam, zakat memiliki kedudukan yang penting. Menunaikan zakat masuk rukun Islam ketiga yang harus dipenuhi oleh umat muslim. Ancaman bagi orang-orang penunggak zakat tertuang dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 34 yang artinya sebagai berikut. Dan orang-orang yang menyimpang emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapat siksa yang pedih. Allah berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 28 yang artinya, dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanya sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah lah pahala yang besar. Allah mengancam keras terhadap orang yang meninggalkan kewajiban zakat dengan firman-Nya, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan di lehernya kelak pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah lah segala warisan yang ada di langit dan di bumi, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Berikut ini ancaman bagi orang yang enggan membayar zakat. Pertama, ditusuk besi panas di neraka. Hal ini tertuang dalam hadis riwayat Bukhari berikutnya. Saya pernah berada di antara kaum Quraisy. Kemudian Abu Dzar lewat dan berkata, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpang hartanya, tidak mau membayar zakat.
bahwa punggung mereka akan ditusuk hingga tembus lambungnya, dan tengkuk mereka ditusuk hingga tembus keningnya. Kedua, disulut batu panas di neraka jahanam. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, sampaikanlah berita gembira pada orang-orang yang menyimpang hartanya, tidak mau membayar zakat, bahwa batu-batu yang dipanaskan di neraka jahanam akan diletakkan di puting mereka hingga keluar dari pundaknya, dan diletakkan di pundaknya hingga keluar dari puting kedua dadanya, hingga membuat tubuhnya bergetar tidak karuan. Ketiga, dililitkan ular beracun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa diberi harta oleh Allah, lalu dia tidak menunaikan zakatnya, pada hari kiamat hartanya didatangkan dalam rupa seekor ular jantan yang kepalanya penuh racun, yang bercabang dua lidahnya. Ular itu dikalungkan di lehernya. Pada hari kiamat, ular itu memegang dengan kedua sudut lidahnya. Lalu ular itu berkata, saya adalah hartamu, saya adalah simpananmu. Kemudian Nabi SAW membaca, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil menyangka. Keempat, diseruduk hewan ternaknya. Rasulullah SAW bersabda sebagai berikut, tidak ada pemilik unta, sapi dan kambing yang tidak membayar zakatnya, kecuali binatang-binatang tersebut datang di hari kiamat dengan ukuran yang sangat besar dan sangat gemuk, yang menyeruduk pemiliknya dengan tanduk-tanduk dan menginjak-injaknya dengan kaki-kaki mereka. Ketika binatang yang paling belakang habis, maka yang depan kembali datang lagi, maka yang depan kembali datang lagi padanya, hingga umat manusia selesai dihisab. Kelima, disiksa di neraka jahanam. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah pemilik emas dan pemilik perak yang tidak menunaikan haknya perak darinya, yaitu zakat, kecuali jika telah terjadi di hari kiamat, perak dijadikan lempengan-lempengan di neraka, kemudian dipanaskan di dalam neraka jahanam, lalu dibakarlah dahinya, lambungnya, dan punggungnya. Tiap-tiap lempengan itu dingin, dikembalikan, dipanaskan di dalam jahanam untuk menyiksanya. Itu dilakukan pada hari kiamat, yang satu hari ukurannya 50.000 tahun, sehingga diputuskan hukuman di antara seluruh hamba. Kemudian dia akan melihat atau akan diperlihatkan jalannya, kemungkinan menuju surga dan kemungkinan menuju neraka. Itulah ancaman orang yang enggak membayar zakat. Dan perlu kita ketahui bahwa harta merupakan barang titipan yang harus digunakan sebagaimana yang diatur oleh pemiliknya, kemudian sewaktu-waktu akan diambil olehnya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membimbing kita selalu berada di atas jalannya. Amin. 10 malam terakhir bulan Ramadan amatlah disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, dahulu Rasulullah SAW bersungguh-sungguh di 10 terakhir di bulan Ramadan, lebih baik daripada bersungguh-sungguhnya beliau di hari-hari lainnya. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha bahwasannya dahulu Nabi SAW apabila telah memasuki 10 terakhir, beliau mengencangkan ikat pinggangnya, menghidupkan malam-malamnya, dan membangunkan keluarganya. Beberapa amalan yang dapat dilakukan ketika memasuki 10 hari terakhir bulan Ramadan. Pertama, melaksanakan salat malam. Menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dapat dilakukan dengan mengerjakan qiyamul lail berupa salat tahajud, seperti hadis riwayat Aisyah, yaitu, aku selalu menyaksikan beliau beribadah selama Ramadan hingga menjelang subuh. Sebagaimana hadis, barang siapa melaksanakan salat pada malam Lailatul Qadar karena imam dan mengharapkan pahala dari Allah, maka dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni. Rasulullah SAW telah bersabda, jika seseorang melakukan salat tarawih dan witir bersama imam sampai selesai, niscaya dicatat baginya pahala salat semalam suntuk. Kedua, memperbanyak doa. Rasulullah SAW juga memerintahkan Ummul Mukminin Aisyah untuk berdoa di malam-malam itu. Aisyah berkata, wahai Rasulullah,
apa pendapatmu jika aku ketepatan mendapat malam Lailatul Qadar? Apa yang harus aku ucapkan? Beliau menjawab, ucapkanlah, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf, mencintai kemaafan, maka maafkanlah aku. Ketiga, iktikaf. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad SAW. Sungguh saya beriktikaf di 10 hari awal Ramadan untuk mencari malam kemuliaan. Kemudian saya beriktikaf di 10 hari pertengahan Ramadan. Kemudian Jibril mendatangiku dan memberitakan bahwa malam kemuliaan terdapat di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Barang siapa yang beriktikaf, hendaklah ia beriktikaf untuk mencari malam tersebut. Keempat, tadarus Al-Quran. Dari Abdullah ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitabullah Al-Quran, maka dia akan mendapat satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilipatkan menjadi 10 semisalnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, namun alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Kelima, perbanyak zikir. Zikir adalah amalan ibadah yang paling mudah dilakukan kapanpun dan dimanapun. Begitu pentingnya zikir. Dalam sebuah hadis bahkan disebutkan bahwa orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti hidup bersama orang yang mati. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan orang yang berzikir kepada Tuhannya dengan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya adalah seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Keenam, membayar zakat. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan sia-sia dan ucapan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Siapa yang menunaikannya sebelum salat Id, maka zakatnya diterima, dan siapa yang menunaikannya setelah salat Id, maka hanya menjadi sedekah biasa. Itulah amalan-amalan yang paling utama 10 hari terakhir bulan Ramadan. Semoga kita mendapatkan keberkahan dan pengampunan bulan Ramadan ini. Amin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.